Shalom warga kerajaan sorga, Kingdom Daily Devotion di pagi yang indah ini berjudul Apolos yang rendah hati. Diambil daripada Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-26. Dikatakan begini, ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Apa maksudnya? Oke, begini kisahnya. Apolos ini adalah seorang Kristen yang berasal dari Alexandria. Ya, dia seorang Yahudi. Nah, di Alexandria ini, kota ini terkenal dengan intelektual dan budayanya. Nah, Apolos ini digambarkan sebagai pribadi yang sangat fasih berbicara dan terpelajar mengerti kitab suci, terutama dari Perjanjian Lama. Nah, dia sangat bersemangat dan berani untuk berkhotbah, bahkan sebelum menerima pemahaman doktrin yang lengkap, Apolos berbicara dengan berani di rumah ibadat. Dia menyatakan apa yang ia ketahui tentang Yesus, namun terlepas dari pengetahuannya, ia tidak mengetahui pesan Injil dengan lengkap sebenarnya. Ini semua kisahnya ada di Kisah Rasul 18 ayat 24 sampai 25 tentang peristiwa ini. Nah, suatu hari Priscilla dan Aquila mendengar pengajaran Apolos. Nah, kemudian pasangan yang rendah hati ini dengan lembut mengajak Apolos untuk mampir ke rumahnya, ya, dan dengan teliti mengajar kepada Apolos dan juga menegur dia dan memberitahu tentang jalan kebenaran, tentang Injil, tentang siapa Yesus itu ya, di dalam sebuah pengajaran yang benar. Nah, sungguh luar biasa, bukan hanya mereka mengoreksi Apolos, tetapi Apolos bersedia mendengarkan dan mengoreksi dirinya sendiri. Sungguh sebuah tindakan yang dipenuhi dengan kerendahan hati. Nah, di dunia saat ini, orang-orang sering kali lebih menghargai kepercayaan diri ya daripada sebuah kerendahan hati. Apolos ini mengingatkan kita bahwa kebenaran yang sejati di dalam kerajaan Allah tidak hanya berasal dari sebuah kemampuan, sebuah pengetahuan, atau bahkan sebuah talenta saja, tetapi juga kesediaan untuk mau diajar, untuk mau berubah setiap hari. Perhatikan apa yang terjadi ketika Apolos mau menerima teguran dan koreksi dengan rendah hati. Apolos menjadi lebih berdampak dan pelayanannya itu akhirnya menjadi lebih luar biasa. Kerendahan hatinya tidak membatasi pengaruhnya, tetapi justru memperkuatnya. Wow! Setelah dimuridkan, Apolos menjadi penginjil dan guru yang sangat hebat. Ya, ia berani membantah orang Yahudi di muka umum bahkan dan membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Itu ditulis juga di Kisah Rasul pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-28. Ia kemudian melayani dengan sangat efektif di Korintus. Ia mengikuti pekerjaan penanaman gereja mula-mula juga yang ada di sana oleh Paulus. Itu ditulis di 1 Korintus 3 ayat yang ke-6. Kemudian Paulus juga menganggap dia sebagai rekan sekerja yang dapat dipercaya. Paulus sampai bilang sama Titus untuk membantu orang ini. Itu juga ditulis di Titus pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Dan Apolos menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya karena kerendahan hatinya memberi ruang kepada Tuhan untuk bekerja lebih lagi dalam hidupnya. Itu semuanya juga ada di Kisah Rasul 18 ayatnya yang ke-27. Apolos menjadi contoh hamba Tuhan yang rendah hati dan mau diajar. Kehidupannya mengingatkan kita bahwa kefasihan, talenta, semangat, pengetahuan adalah alat yang ampuh jika diserahkan kepada Tuhan, dan dengan kerendahan hati kita bermitra bersama-sama dengan Tuhan. Mau diajar, mau dikoreksi. Kita dipanggil untuk belajar, untuk bertumbuh, dan melayani Tuhan di dalam kerendahan hati. Siapapun kita hari ini yang pelayanan, melayani, dan juga mungkin ada sebuah
momen di mana kita pernah ditegur atau sedang ditegur, terima dengan kerendahan hati. Dan terima masukan dengan kerendahan hati. Uji lagi pastinya. Dan saya percaya kalau karakter kita adalah karakter yang rendah hati, mau belajar, kita menjadi alat Tuhan yang luar biasa dimanapun kita berada. Ingat, semua kita adalah hamba Tuhan, dimanapun dan apapun profesi kita hari ini, kemanapun kita mau pergi hari ini bekerja, itulah adalah pelayanan kita yang luar biasa. Jadilah hamba Tuhan yang rendah hati, mau diajar dan menjadi dampak bagi banyak orang. Ayo kita mulai hari dengan doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih buat hari yang baru. Kami sebagai hamba-hambamu Tuhan, hari ini akan mulai pekerjaan tugas kami. Kami percaya apapun yang kami lakukan, itulah pelayanan kami, dan jadikan kami orang-orang yang rendah hati, mau diajar, mau belajar, dan kami percaya kami menjadi orang-orang yang berdampak. Tuhan, kami sadar bahwa apapun zona kekuatan kami, baik itu talenta, kemampuan, karunia, kepribadian, kreativitas, itu semuanya datang dari Tuhan. Dan itu semuanya tidak bisa membawa kami menjadi pengaruh kalau kami lakukan dengan sombong. Itu sebabnya hari ini dengan kerendahan hati Tuhan, kami mau dikoreksi, kami mau belajar, kami mau terus bertumbuh di dalam Tuhan untuk menjadi dampak, menjadi berkat bagi orang lain. Kami mulai hari yang baru, dan pastinya Tuhan, aku berdoa hari ini ada kesehatan, ada kesembuhan, ada perlindungan Tuhan untuk kami dan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Have a blessed day, dan Tuhan Yesus memberkati.